Di sebuah pelosok daerah Jawa Timur, tersembunyi sebuah desa yang tidak tercatat di peta modern. Nama desanya adalah Kampung Sumilir, tapi orang-orang dari luar lebih mengenalnya dengan nama Kampung Setan. Bukan tanpa alasan, sejak puluhan tahun silam, kampung itu dikenal sebagai tempat yang rawan kejadian mistis, kesurupan, dan gangguan gaib. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan kabut yang hampir tak pernah hilang, bahkan di siang hari. Warga desa hidup sederhana, tapi memegang teguh pantangan turun-temurun. Salah satu larangan paling penting adalah tidak boleh menebang pohon beringin besar di tengah lapangan desa, karena diyakini menjadi tempat bersemayamnya para penunggu leluhur. Namun, semua berubah ketika Pak Suro, kepala desa baru yang lulusan kota, memutuskan untuk membersihkan kampung dari tahayul. Ia menganggap semua larangan itu sebagai warisan kuno yang menghambat pembangunan. Bersama beberapa pemuda, ia menebang pohon beringin tua itu untuk membuka lahan lapangan voli dan aula desa. Warga tua seperti Mbah Wakijah, penjaga tradisi kampung, sempat memperingatkan, "Ojo sembrono, le, pohon kui dudu sembarang wit, sing di dalam kui dudu manuk, dudu ulah, tapi jin lawas sing wes ndelik atusan tahun." Tapi peringatan itu diabaikan. Pohon itu akhirnya tumbang, dan sejak malam itu, kampung mulai berubah. Pertama, anjing-anjing peliharaan melolong sepanjang malam, menghadap ke arah bekas pohon. Lalu, bayi-bayi menangis tanpa henti pada jam yang sama, pukul 2 dini hari. Suara-suara aneh mulai terdengar dari aula yang baru dibangun. Ada yang mendengar tawa perempuan, ada juga yang mengaku melihat bayangan tinggi dengan kepala terbalik. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Legi, ketika warga berkumpul untuk perayaan bersih desa di aula baru. Acara dimulai dengan meriah. Anak-anak bermain, orang tua menyajikan tumpeng, dan remaja menggelar pentas kuda lumping. Tapi saat musik gamelan mulai ditabuh, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah bekas pohon beringin. Api lilin padam serempak. Suara gamelan mendadak terdengar seperti dipukul sembarangan, kacau dan menakutkan. Lalu, satu persatu warga mulai menjerit. Wulan, seorang siswi SMA, jatuh ke tanah dan tubuhnya kejang. Mulutnya mengeluarkan busa, matanya melotot, dan ia mulai berbicara dengan suara laki-laki tua. "Kami tidak pernah mengusik kalian, tapi kalian yang membuka pintu." Tak lama, 5 pemuda lain ikut tumbang. Mereka tertawa-tawa sambil menggoyang-goyangkan kepala seperti orang kesurupan. Beberapa dari mereka bahkan menggigit tanah dan mencoba memakan daun-daunan yang ada di sekitar. Warga panik. Beberapa mencoba melarikan diri, tapi jalan desa mendadak berkabut tebal. Sinyal ponsel hilang, radio rusak, tak ada yang bisa keluar, tak ada pula yang bisa masuk. Pak Suro, yang sebelumnya percaya diri, kini hanya bisa duduk memeluk lutut. Matanya kosong melihat satu demi satu warga berjatuhan, meronta, menggeliat, bahkan menjerit sambil menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Nama-nama asing, mungkin dari masa yang sudah lama dilupakan. Di tengah kekacauan itu, Mbah Wakijah berdiri tegak dengan tongkat kayunya. Ia memukul lantai 3 kali dan berkata keras, "Warga Sumilir, iki balasan saka leluhur sing wis diremehke. Yen ora cepet disuceni maneh, kampung iki bakal ilang, ditelan jagat niskala." Suara Mbah Wakijah menggema, disambut tangisan dan jeritan yang tak kunjung reda. Malam itu adalah awal dari kesurupan massal yang tak akan pernah dilupakan. Keesokan paginya, suasana kampung Sumilir masih mencekam. Warga yang kerasukan semalam masih belum sadar. Mereka terbaring di aula desa, tubuh mereka lemas,
tapi sesekali berteriak menyebut nama-nama yang tak dikenal. Beberapa bahkan menjerit ketakutan setiap kali mendengar suara kentongan atau ayam berkokok. Pak Suro mulai goyah. Ia akhirnya mendatangi rumah Embah Wakijah dan memohon bantuan. "Embah, tulung, kulo nyuwun pangapunten. Gih kulo salah, pun kulo ra percoyo maneh karo akal-akalanku dewe." Embah Wakijah hanya mengangguk perlahan. Ia tahu ini bukan sekadar permohonan. Ini adalah pertanda bahwa para leluhur benar-benar murka. Dengan bantuan 3 orang tetua adat, Pak Sariman, Bu Rantini, dan Embah Kirun, mereka memutuskan untuk melakukan ritual tapa geni dan sesaji balik arwah. Sebuah ritual yang hanya dilakukan jika kampung berada di ambang bencana gaib. Ritual dilangsungkan di malam hari, tepat di bekas pohon beringin yang telah ditebang. Sebuah lingkaran dari 7 macam bunga dibentuk. Di tengahnya ditempatkan kendi berisi air dari 7 sumber mata air. Embah Wakijah mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya gemetar, tapi tegas. Api unggun menyala, dan aroma kemenyan memenuhi udara. Namun, saat mantra mencapai puncaknya, angin kencang tiba-tiba bertiup dan memadamkan api. Kendi di tengah lingkaran mendadak pecah, menyemburkan air ke segala arah. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari dalam tanah bekas pohon beringin, muncul asap hitam pekat. Sosok tinggi, dengan mata merah menyala, perlahan muncul. Ia tak memiliki wajah, hanya rongga kosong yang menyedot cahaya di sekitarnya. "Kami para penunggu, telah kalian gusar, kalian buka gerbang kami, dan kini harus ada tumbal." Warga yang menyaksikan kejadian itu berlarian. Beberapa berlutut, menangis, memohon ampun. Sosok itu menunjuk ke arah aula desa, tempat para korban kesurupan berbaring. Tumbal pertama sudah ada di antara mereka, tapi belum cukup. Satu jiwa yang memulai semua ini harus ikut bersama kami. Seketika semua mata tertuju pada Pak Suro. Pak Suro melangkah mundur dengan gemetar. Tubuhnya terasa lemas, sementara suara dari sosok tanpa wajah itu terus menggema dalam pikirannya. Warga mulai berbisik, sebagian marah, sebagian bingung, dan sebagian besar takut. Iki kabeh gara-gara Pak Suro. Yen ora gelem tanggung jawab, kampung iki bakal ilang tenan. Namun, sebelum kerumunan semakin beringas, Embah Wakijah mengangkat tangan dan menenangkan mereka. "Tenang, kabeh. Leluhur mung butuh keikhlasan lan pangapura. Yen Pak Suro gelem nebus salah, isih ana dalan." Dengan langkah berat, Pak Suro maju dan berlutut di tengah lingkaran bunga. Ia menunduk dalam-dalam, lalu bersuara lirih. "Kulo nyuwun pangapunten, tulung, ampun siksa warga kulo. Kulo gelem nebus kesalahan kulo." Seketika, tanah yang bergetar pun berhenti. Sosok tanpa wajah menunduk pelan, lalu tubuhnya mulai memudar. Tapi sebelum benar-benar menghilang, ia menunjuk Pak Suro sekali lagi. Satu jiwa tetap harus berjaga, agar gerbang tak terbuka lagi. Tubuh Pak Suro mendadak limbung. Ia jatuh pingsan. Namun, saat sadar kembali keesokan harinya, ia berubah total. Tak lagi berbicara lantang, tak lagi memakai baju kota, dan lebih sering duduk diam di bawah pohon baru yang ditanam di bekas beringin lama. Konon, sejak hari itu, Pak Suro menjadi semacam penjaga sunyi kampung Sumilir. Ia tak pernah meninggalkan desa, dan setiap malam Jumat Legi, ia terlihat menyalakan dupa dan berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti orang lain. Kesurupan massal pun berhenti. Kampung Sumilir kembali tenang, tapi tak pernah sama. Setiap anak kecil yang lahir diberi raja khusus dan dipesankan untuk tidak bermain di sekitar pohon baru. Dan sejak saat itu,
Kampung Sumilir bukan lagi sekadar kampung yang dilupakan. Ia menjadi kampung yang dijaga antara dunia nyata dan dunia gaib, tempat di mana satu kesalahan bisa membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi.